وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kepada bukan cuma di dalam kalau dalam kita ini jamaah kan, kalau yang sudah begitu. Enggak kan kita, maksudnya kan mangkul yang kita apa kan dulu hanya ada dalam jamaah, ternyata enggak loh. Di NU juga kita kan bilang di NU perlama. Di NU juga mangkul. Bahkan isnad-isnadnya itu jelas. Iya. Bahkan kita sendiri itu yang kita mengatakan diri kita paling kalau kita dapat kita baca, enggak mangkul. Enggak dulu. Yang paling kita banggakan kita itu paling mangkul, paling kita berisnad, tapi kita tidak ada satupun di jamaah yang punya isnad tafsir Al-Quran. Sekarang pun tidak ada yang punya tafsirnya yang itu. Seandainya memang ada, sudah dikajikan lama. Itu pakai Kasmudi kan asal. Wa ulaika humul muflihun. Jadi selama ini kiranya dalam menetapi Quran hadis jamaah ini ada yang beda dilihat begitu, ada yang beda, ada yang kayak tabrakan dan sebagainya. Apa memang namanya di masalah pengaruh ke sampai yang 4 tahun itu katanya ada ciri-cirinya begitu. Jadi kalau mudah-mudahan tidak ada lah. Sekiranya saya mau tanya ini apa betul-betul memang dirinya itu masih tetap dalam jamaah dan seperti itu atau sudah bagaimana menurutnya? kalau jamaah tetap jamaah. Tetap jamaah, tak mengakui istilahnya Pak Sultan Aulia sebagai imam. Kalau imam di dalam jamaah ya tetap dia sebagai imam. Ya istilahnya apakah masih mengakui atau tidak? Mengakui sebagai imam, tapi bukan sebagai penghalal hidup seseorang. Iya sudah kan menurut dalil penghalal hidup seseorang kan harus ada imam. Iya. Yang diangkat, yang dibaiat dan sebagainya. Iya kan dalilnya itu kan artinya yang saya tidak tanya dalilnya loh. Kemarin itu saya tidak dianu, ini tidak berkait. Artinya kita itu bagaimana? Tanya apa betul atau bagaimana? Masih menganggap atau tidak? Itu saja. Kalau kita kan beragama, kita kan sesuai dalil. Iya sesuai dalil. Cuma istilahnya sudah paham. Iya kan? Sudah paham. Iya, kan hanya ada perbedaan sedikit dalam memahami dalil itu. Iya. Kalau dulu kan di jamaah tidak halal hidupnya seseorang kalau tidak mengangkat salah satu daripada imam. Padahal kan di situ keliru dalam memahami itu. Sudah paham. Ya cuman itu. Yang lain-lainnya istilahnya menganggap dirinya masih tetap dalam jamaah, begitu Pak? Iya, kalau sesuai dalil kan dalilnya kan yang sering disampaikan itu bagaimana jamaah itu apa? Istilahnya ini sudah tidak mengakui lagi Pak Sultan Aulia sebagai imam. Dia tetap imam dalam jamaah, tapi bukan saya tidak mengakui dia kalau dia sebagai penghalal hidup. Tidak mengakui sebagai penghalal hidup. Tidak. Tafakur itu tanda kamu itu alim. Tapi mana berkata jelek, berucap jelek, itu kan pulang salah besar. Keluar dari garis-garis Islam ini. Ya enggak? Kalau imam yang berucap jelek, justru itu saya katakan kamu. Saya katakan kamu. Sejarah menunjukkan supaya kamu betul-betul tahu tentang sejarah Islam, tentang kefahaman yang kau miliki. Kenapa harus hijrah? Kenapa saya tetap di sini? Saya tidak masalah. Karena saya baca semua sejarah-sejarah itu. Tidak semua khalifah itu sebaik mereka. Tidak. Khalifah itu macam-macam keadaannya. Ada yang lebih hancur. Ya enggak? Kecuali kalau kau katakan bahwa jamaahnya orang LDIP itu neraka. saya tidak pernah mengalami itu. Kecuali. Tidak pernah. Cuma permasalahan ini kan. Dengarkan saya dulu. Kecuali saya bilang kecuali kalau dikatakan memang jamaahnya itu adalah neraka, kafir, itu sesat, ya. Tapi kalau masih mengatakan itu Islam, itu saudara kita, itu masuk surga juga, itu kenapa sih terpengaruh dengan orang itu, ya? Kenapa sih? Tidak perlu, itu. Kecuali kalau kita dinyatakan neraka, tapi mereka akan berangsur, percaya. Maka itu akan berbalik pada kamu.
Iya memang kan nggak boleh. Itu dia. Itu kan makanya. Cuman Itu dia. kebanyakan kan ada sebagian oknum. Nah itu yang belum itu harusnya kan sebagai pengurus. Coba dikasih tahu para penyampai. Ini kan sebagian oknum yang belum ngerti tentang masalah takbir ini. Ini kalau pelajaran internal itu nggak bisa disangkut pautkan. Itu kan tidak internal sih. Iya, walaupun internalnya merusak akidahnya kita kan Oh, enggak. serampangan. Coba kalau kita lagi safar perjalanan, terus keadaan sholat berjamaah, terus di situ kita apa yang kita lakukan? Oh begini ya. Nah, enggak mau kan? Kenapa? Karena kita anggap apa mereka? Tidak. Kafir. Tidak. Secara keyakinan iya. Karena secara ilmu. Secara keyakinan itu masalah itikad. Salah Pak. Secara ilmu itu kami sudah belajar mantul. Nah, itu secara ilmu itu. Jadi kami merasa sudah disahkan secara ilmu. Itu. Aku tidak tahu mereka atau bagaimana. Atau dia dapat di jalan di YouTube atau di mana dia. Aku tidak tahu. Kita kalau begitu kita pemahamannya, kita merasa bahwa diri hanya kita yang paling benar toh. Iya. Tidak. Kita nggak mangkul, orang yang lain nggak mangkul, sholatnya nggak sah, nggak diterima. Saya sudah tangkap. Satu itu poinnya. Sudah tidak mengakui karena sudah tidak mengakui bahwa dia itu adalah imam saya, pengaruh hidup saya. Kalau sebagai imam iya, tapi kalau sebagai penghalal hidup sebagai enggak. penghalal hidup, Enggak. imam itu sebagai apa? Dia sebagai ketua di dalam Kita angkat jamaah ini. Kenapa kamu dikatakan ketua? Iya kan? Pemimpin kan? Pemimpin. Pemimpin. Ketua itu Imam, yang imam, pemimpin. imam itu maknanya apa? Pemimpin dalam jamaah ini. Tapi kalau penghalal hidup tidak. Karena dalilnya saya minta dalilnya kalau ada. Jadi sudah ada kepahaman. Jadi Saya tidak sudah pernah bisa mengatakan. saya- Sedang saya dulu sudah sedikit. paham. Saya tidak pernah mengatakan di jamaah itu salah semua enggak. Iya. Enggak. Memang tidak salah Enggak. semua, berarti ada yang salah. Nah, ada sebagian yang perlu diluruskan, cuman kan ini kan di backing ini, ditutupin terus sama orang-orang pusat, dikasih 30 poin, dikasih ada lagi yang baru-baru itu 10 poin. Apakah 30 poin itu Nah. salah? Supaya yang lebih terbuka dan punya pemikiran ya, dan tidak mendapat keputusan yang salah. Bahkan yang menjadi akidah kita selama ini bahwa orang yang tidak baiat, orang yang di luar golongan kita tidak ada jaminan surga sama sekali. Bahkan ada yang orang yang lebih soleh dan lebih taat daripada kita, bahkan tidak ada jaminan surga, hanya kita yang masuk surga. Ini yang dijadikan akidah selama ini. Coba bahkan orang imam Masjidil Haram pun dikatakan tidak bisa, tidak ada jaminan. Masya Allah. Bahkan teman saya jadi TKI, saya tanya sholat di mana? Pada TKI-nya di bagian office boy-nya di Masjidil Haram. Dia tanya sholatnya di HUD, rumah HUD. Kenapa dia tidak mau sholat di situ? Karena dia tidak bukan jamaah. Coba bayangin. Orang seperti selevel Imam Masjidil Haram, Syekh dikatakan nggak bisa masuk surga, nggak ada jamiah, hidupnya nggak halal. Masya Allah. Sampai segitunya dia tidak mau sholat, bahkan sholat Jumat dia tidak mau di situ. Dia milih ke rumah HUD. Ya, Ini yang saya pengen lurusin, yang Makanya pengen kau bertanya, tanya sama saya. akidahnya yang ini. Saya itu Loh, sudah paham sekali bahwa struktur dijadikan di jamaah itu. Memang kita melakukan bahkan jamaah itu. Makkah Madinah dikatakan sesat, dia tidak mau mengambil ilmu dari sana, ya Allah. Itu yang jadi konflik internal selama ini di jamaah, cuma tidak pernah didengarkan di kelompok-kelompok, tidak pernah. Cuma dibentengin terus. Kamu harus paham ini, harus paham. Coba yang orang se-Masjidil Haram itu nggak ada jaminan surga. Hanya segelintir orang yang jamaah LD yang berbayar sama Bapak Aziz yang ke sana. Bahkan dia bilang, saya tidak pernah sholat di sana. Tidak pernah sholat di belakangnya Ah, Masjidil tidak mau, ya. Apa coba? Dia tidak mau sholat di belakangnya Masjidil Haram karena apa? Sedunia ini masa mungkinkah Allah tidak menerima sholatnya orang segitu? Mungkinkah hanya sholatku, ibadahku saja yang diterima? Coba. Ya, dalil isi-isi surga atau dengan isi neraka itu 999 bagi satu. Nah itu ya dari Ya'juj Ma'juj itu tidak kita hitung. Dari Ya'juj Ma'juj itu yang Ya'juj Ma'juj itu sudah akan muncul cuma legenda. Cerita zaman dulu. kalau legenda kok ada hadisnya kok legenda ada Iya, legenda. maksudnya sudah cerita zaman dulu. Iya, itu Iya. termasuk di situ. Nah, iya. 99 itu Ya'juj Ma'juj. Nah, iya makanya begini kan. Jadi sekarang kita hitung saja kalau begitu. Saja. Kalau memang satu dunia ini isinya 7 miliar, maka berapa yang masuk?
Bahkan gambarannya surga itu, orang masuk pintu surga itu berdesak-desakan. Iya, memang. Jaraknya hampir ratusan Iya, kilo, memang tapi begitu. berdesak-desakan. Nah, kalau mau dibandingkan hanya cuman jamaah kita saja ini hanya berapa persennya? Dari zaman dulu sampai sekarang. Zaman dulu sampai sekarang. Zaman Nabi kan berapa juta. Iya. Gitu. Tidak. Zaman Cuk, Nabi lihat dulu berapa diri banyak. kita masing-masing toh. Cuman itu saya masalah akidahnya itu. Saya tidak mengkafirkan muslim di orang yang sholat, saya tidak mengkafirkan. Saya tidak menganggap mereka itu wah tidak ada jaminan surga, hanya kelompok yang punya jaminan surga, saya enggak. Coba mungkinkah Allah hanya menerima sholat kita? Orang yang lebih soleh, lebih taat, lebih daripada kita tidak diterima sholatnya? Coba hati kecil saya kita yang ada. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang dikasih berobat yang batal itu sholatnya. Iya. Iya. Batal sholatnya. Kalau orang syirik kan batal sholatnya. Ya itu kemana itu? Tapi apakah semuanya apakah semua? Perkembangan zaman berjalanlah salafi, sekarang mengatakan salafi ada. Itu sudah saya bilang itu zaman yang baru lagi. Hanya kepahaman yang di luar kepahaman jamaah tidak akan dimisahkan dalam jamaah. Seharusnya yang salah yang begini dijelaskan, oh ini salah, kita tidak boleh serampangan, tidak boleh takfiri. Nah itu yang dinasihatkan. Cuman kan yang dinasihatkan pokoknya yang keluar dari jamaah murtad. Pokoknya dimurtadkan. Nah, artinya kita pahami kalau zaman ini masih ada kekurangan. Nah, iya, saya setuju sependapat sama kita. Saya tidak mengatakan memang semua salah, enggak. Saya bahkan bangga di jamaah. Iya, betul. Di jamaah kekompakannya bagus. Tapi memang. Padahal sesungguhnya. Kenapa? Orang kalau beda mazhab, Emang jamaah pakai mazhab? Quran hadis. Mazhab Quran hadis. Berarti tidak sama kita dengan Ustadz Fawaz. Ustadz Fawaz mengatakan mazhabnya jamaah ini mazhab Muhammadi. Muhammadi yang mana? Ya, itu kita tidak tahu. Mirip-miripnya kita ke Hambali. Bukan Hambali, Ustadz Fawaz baru-baru ini pas asrama himpunan bahwa jamaah itu mazhabnya kita memakai mazhab, kita tidak mengikuti qaul ulama, kita tidak mengikuti pendapat ini, kita mengikuti mazhab Muhammadi. Kalau kafir, tidak percaya. Iya enggak? Tidak, kalau menghukum Kafir kan bahasa. Iya, bahasa lugotnya. Tidak percaya. Ingkar. Ingkar. Tapi yang selama ini yang menjadikan akidah kita ini yang tidak sesuai dengan kita dianggap kafir. Bahkan dulu jargon-jargonnya itu kalau bahkan sampai menikahi apa? Anjing babi. Ayat Al-Qur'an orang musyrik, tapi orang yang sholat, orang yang haji, bahkan orang yang bertauhid sampai di situ dipakaikan dalil musyrik. Wah, cuma itu saya tidak mengatakan semua di dalam jamaah itu jelek, tidak. Cuman ada segelintir akidah. Karena saya ini juga ada kalau mau juga nanti ada bukunya yang membahas itu yang masalah akidah yang. Iya, bacakan. Iya, insya Allah. Nanti. Enggak usah saya. Insya Allah. Nah ini kan wawasan saya. Wawasan saya. Ini kesalahan kita yang sama, kita takut di Kita jangan takut. Ada saya punya anunya itu, bahkan ada PDF-nya. Nah, ini kesalahan kita tidak pernah mau membuka pikiran, kita hanya ditaruh di dalam tempurung. Coba kita gambaran emas asli. Kita tanya ke toko sana, ini emas asli bukan? Dia bilang begini, bukan, ini tai. Tapi kita yakini, oh ini emas asli ini. Tanya ke sana, kita tanya jangan cuma satu toko, tanya ke banyak. Seperti juga ilmu, kita jangan hanya, kita hanya menganggap di golongan kita hanya paling benar. Kita tidak sampai takut memang membaca di luar. Itu bagi orang Islam itu sangat menyakitkan. Orang kafir itu sesungguhnya tidak percaya Islam. Iya, ingkar. Saya tidak cuman orang Kristen dari katakan kafir. membahasakan itu. Iya. Kafir kan itu apa? Menutup diri. Tidak percaya itu ingkar. Kafir itu sesungguhnya sesuatu yang ditanam di dalam tanah. Tertutup. Itu. Cuman di hadisnya kan barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, kalau saudaranya nggak kafir itu kembali. Tapi membicarakan hukum sama menghukum itu dua permasalahan yang berbeda. Iya. Tidak sama. Tidak sama. Tapi sudah jelas kalau kita baca hadis hukum itu sudah hukum. Iya. Beda kalau menghukumi itu berarti harus ijtihad ya. Iya, betul itu begitu memang. Ijtihad. Berarti ijtihad itu kalau namanya ijtihad berarti memang belum muncul atau belum dijelaskan secara
menunjukkan di dalam Al-Quran hadis, sehingga harus dijejati. Itu menjadi Terakhir ini saya mau masalah ijtihad itu kemarin yang disampaikan itu yang penerobos daerah. ya. Karena jamaah kita itu yang berdiri dari satu imam yang berijtihad terus meramut jamaahnya ini yang ada di bawahnya. Nah, kan syarat-syarat orang mujtahid itu ada. Jadi nggak semua sembarang orang itu diangkat menjadi mujtahid, orang yang berijtihad toh. Enggak sembarangan loh. Ternyata ada syarat-syaratnya. Orang berijtihad itu kan ada syarat-syaratnya sehingga dia menjadi mujtahid. Nah, syarat-syarat ini apakah sudah terpenuhi sama orang yang selama kita ini yang berijtihad sama kita? Begini, Salah satunya itu zaman- syaratnya itu saya baca, syaratnya salah satunya itu hafal Quran, mengerti lughatul Arabiyah, hafal hadis toh. Nah, mungkin kita mengerti tuh. Nah, itu syarat-syaratnya, hafal fikih. Masalah fikih. Itu syarat-syaratnya itu semua harus terpenuhi. Kalau pincang salah satu syaratnya itu, Iya, tapi itu itu orang dulu. tidak bisa jadi seorang mujtahid. Itu orang dulu. Tidak orang dulu. Sekarang kan juga ada ijtihad. Bukan cuma hanya orang Iya. dulu. Orang yang begitu itu orang dulu. Jadi orang Nah, sekarang, itu yang ini imam tidak sendiri. iya. Ada 100 orang di kiri kanannya. Iya. Yang sebelum dia menentukan ini, ada pembahasan secara Al-Quran hadis sama ilmu dikeluarkan. Ini loh, ini. Akhirnya, oh ya, terang dia berkeputusan sebagai jadi. Nah itu, ya enggak? Iya. Tidak mentang-mentang Pak Haji Pak Haji Sultan terus kasih wujud enggak. Memang kan ada yang wakil-wakilnya toh. Iya, itu Cuman enggak. syarat-syaratnya seorang mujtahid itu yang saya tanyakan. Apakah sampai ke level itu dia? Nah, kalau sekarang sampai lah maksudnya karena ada pendamping kiri kanan. Hafal lughatul Arabiyah, mengerti tentang bahasa Arab. Dia enggak bisa kan Bahkan sekarang kan dibubarkan. Nah, itu. Dibubarkan pondok bahasa Arabnya. Orang itu yang jadi yang ini sudah sesuai dengan syarat itu. Sesuai dengan syarat itu. itu syaratnya itu Iya, saya bilang itu syaratnya. apakah dia sudah sampai dengan syaratnya seorang level menjadi mujtahid itu orang yang berijtihad apakah dia sudah yang selama kita ini taati apakah sudah sampai ke level itu? Ya kan Itu sekarang sih. ada ulamanya. Ulamanya pada dicatin. Ya. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Kalau cuma 3 itu ulama se-Indonesia ya barangkali itu. Itu bukan cuma itu. Iya yang sekarang kan juga tidak bersuara yang sekarang ini. Kan artinya Bahkan sekarang kan ini sudah di satu tunggu sering kan gitu. saya cuman pendapat ini mungkin Ustaz ketawa sekarang ini ya apa merayap dalam tanah. Soalnya di teks itu sampai dimuat itu yang syarah kitab tauhid karyanya Syekh Abdullah Wahab. Muhammad Abdullah Wahab itu yang dikasih masuk di teks buah. Kalau ketahuan jamaah ini teliti, wah ini kitab karangan yang dikasih masuk di teks ini. Saya sudah tahu kitab karangan, Iya. saya ngerti mana yang tidak ada di kutubus hitam. Itu sudah di luarnya. Dan nanti cara mengamalkan kan ada metode tersendiri. Itu yang Metodenya apa? Memang kamu tidak bisa mengamalkan ilmu kalau kau wala taqafu ma laisa laka bi ilmun. Sebelum kau mengangkul guru tidak boleh. Masa kau dapat di pasaran untuk amalkan? Siapa yang mengisahkan kamu? Itu maksud bahasa. iya. Tapi seandainya mangkul boleh. Mangkul boleh. Kepada bukan cuma di dalam Ya, kalau dalam kita ini jamaah kan, kalau yang aturannya sudah begitu. enggak kan Kita- maksudnya kan mangkul yang kita apa kan dulu hanya ada dalam jamaah ternyata enggak loh. Di NU juga kita kan bilang di NU perlama. Di NU juga mangkul. Bahkan isnadnya itu jelas. Iya. Nah, mangkul dia. bahkan kita sendiri tuh yang Iya. kita mengatakan diri kita Tapi yang tidak paling mangkul itu paling kalau kita dapat kita baca enggak mangkul. enggak dulu. gitu. Yang paling kita apa kan banggakan kita tuh paling mangkul paling kita berisnad tapi kita tidak ada satupun di jamaah yang punya isnad tafsir Al-Quran. Sekarang pun tidak ada yang punya tafsirnya yang itu. Seandainya memang ada sudah dikajikan lama. Itu Pak Kiai Kasmudi kan asal dari Muhammadiyah. Iya dari Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dia punya tafsir Ibnu Katsir bahkan jalan lain dia punya. Tapi bukan dari jamaah kan? Gurunya siapa? Itu sesuai dengan sejarah yang saya dengar. Itu. Bahwa itu sudah dengan Pak Haji Nur Hasan oke, Wah. boleh. Tidak bisa seperti itu. Loh, Bahkan yang Ibnu Majah itu nggak punya di jamaah. Yang punya siapa?
Pak Holil yang kemarin yang waktu diutus itu sama Pak Imam Abdul Dohir untuk mencari itu kan, setelah pulang dibawakan ini isnadnya Ibnu Majah, terus dikumpulkanlah seluruh Indonesia asrama di sana. Ya. Itu isnadnya dari beliau. Jadi kalau sekarang kita mengkaji hadis-hadis itu tidak sabrat yang orang-orang yang sudah dimurtadkan. Yang punya isnadnya itu Pak Holil. yang Ibnu Katsir, yang tafsir Al-Qur'an, yang ada kan kalau kita bilang Ibnu Katsir, tapi yang tafsir yang lain itu tidak ada. Ya begitu ya. Jadi ya biarlah ini berjalan, karena selagi tidak ada fatwa dikatakan dalam Quran hadis bahwa jamaahnya orang LDI itu neraka, jamaahnya LDI itu tidak masuk surga, kecuali kalau ada itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis disebutkan itu, gitu. Nah, mungkin kita juga akan berubah. Bahkan saya akan memberikan penyampaian bahwa amal sulih, gitu. Kalau daerah sebagai pusat sampaikan cara berpikir dirubah. Ya, begitu. Tapi selama kita masih masuk surga sama-sama, masuk surga, apa sih mau kita ubah? Tidak ada. Yang penting tujuan kita adalah surga, itu saja. Tidak masuk neraka, surga itu saja. Oke? Kalau masih sama-sama surga, tidak perlu kita berdebat dengan masalah yang kita ingin begitu. Gitu. Apa caci maki orang? Nah iya, itu memang tidak perlu. Alhamdulillah, begitu. Jadi kalau ada sesuatu sampaikan, kita bicarakan lagi, ya, dan ini pemahaman bersama ini masih bisa kita raih sama-sama. Ya. Begitu paling baik. Ya. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.